Astagfirullahaladzim. Dan ya, baru kali ini gua ngalamin hal kayak begini. Ya, kursi rodanya gerak sendiri, kursi rodanya gerak sendiri, kursi rodanya gerak sendiri. Video pertama ini berada di channel Dendeni, mana pada malam itu Bang Denny menantang Bucin TV untuk melakukan uji nyali di rumah Eliska. Abang gue ini teman-teman lagi datang ke Tegal pas kebetulan. Gimana bang? Apa? Ini rumah belum lama lu pernah kesini. Oh iya, saat itu sama istri juga. Tahu-tahu udah terbengkalai lagi ya. Tapi ini serius. Di sini memang benar-benar lumayan bikin Denny aja bolak-balik sini selalu aja dapat kejadian aneh ketika di situ. Yang paling seru di kamar atas ya. Iya. Yang mungkin cukup lumayan banyak ya teman-teman yang mungkin mempunyai indera keenam atau paranormal itu merasakan katanya di dapur itu yang paling kuat. Mungkin 30 menit. 30 menit. Oke. Denny menantang gue untuk balik lagi uji nyali di rumah Eliska. Sebenarnya gue sudah melakukan challenge ini beberapa bulan yang lalu atau mungkin setahun yang lalu, gue lupa. Dan saat itu memang ada beberapa interaksi yang gue dapetin, tapi masih sekedar suara-suara doang sih. Penampakan gue nggak dapet apa-apa. Gue dapet dari arah atas di kamar atas. Ketika Bang Davi sedang bercerita mengenai kejadian-kejadian yang pernah ia alami di rumah tersebut, kembali ia dikagetkan dengan adanya suara dari gagang pintu yang tiba-tiba bergerak sendiri. Astagfirullahaladzim. Gua mendengar sesuatu dari ruang tengah, men. Kemudian tak lama dari kejadian itu, ia kembali dikagetkan dengan adanya suara keran air yang tiba-tiba terbuka. Men, kalian dengar nggak? Ada suara air. Ada suara air. Mati tapi. Air ini mati. Suara air dari mana ya? Dari toilet atas. Dalam video kedua ini, Bang Davi mendatangi sebuah mercusuar yang berada di salah satu pantai yang berada di Ambon, yang konon katanya tempat ini sangat angker. Menurut warga sekitar, pernah ada seseorang yang nekat mengakhiri hidupnya di tempat ini. Dan benar saja, tak lama setelah Bang Davi melakukan penelusuran, ia dikagetkan dengan adanya suara wanita tertawa. Kayak menara penangkap sinyal mungkin ya. Di pinggir pantai cuy. Nah, pernah terjadi sebuah tragedi seseorang di mercusuar itu, di menara itu. Ya, kejadiannya sekitar 4 tahun yang lalu. Seorang laki-laki masih muda, masih sekitar umur 25 tahun. Cuma dengar-dengar sih katanya biasalah masalah percintaan. Keyakinan atau kepercayaan masyarakat Maluku. Di Maluku ini ada sebuah mitos tentang Swangi. Di video sebelum-sebelumnya juga gue pernah menjelaskan tentang ini. Biasanya Swangi menari bulan di pesisir pantai ketika bulan purnama. Jadi ini pas banget nih pas lagi bulan purnama. Padahal gue lagi gak nyari Swangi ya. Nah, ini menara mercusuarnya. Dan kesana masih ada arah jalan. Kita coba langsung ke arah mercusuarnya. Ini dia mercusuarnya, men. Jadi informasi dari temen gue, orang asli Pulau Buru, katanya pantai ini tuh kalau sore hari dulunya ramai pengunjung. Banyak anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil yang anak-anak umur 8-9 tahun suka main ke pantai ini dan suka naik-naik di atas mercusuar ini cuy. Tapi semenjak ada kejadian seorang suar ini, tempat ini jadi sepi. Banyak orang takut untuk sekedar nongkrong-nongkrong di pantai. Gue penasaran, ini jejak mobil ini nih tembusannya kemana ya? Wow. Astagfirullahaladzim.
Halo. Cuy, kalian denger gak? Kayak ada suara cewek ketawa. Sedangkan untuk video ketiga ini, Bang Davi sedang melakukan eksplorasi di sebuah hotel yang berada di Denpasar. Yang konon katanya ada salah satu kamar yang bertema Nyi Roro Kidul. Dan pada malam hari ini cuy, gue masih berada di kota Denpasar, Pulau Dewata. Bang, tolong explore hotel Nyi Roro Kidul yang ada di kota Denpasar. Kata ini hotel angker banget cuy. Astagfirullahaladzim. Suara apaan tuh? Oh, di sini ada aula cuy. Ini apa ini? Wah men, gue gak tenang nih. Suara apa ya? Suara pintu terkena angin mungkin ya. Di kota Denpasar. Dan ya, ini hari terakhir gue di Pulau Bali. Besok gue akan melanjutkan perjalanan gue pulang ke Pulau Jawa. Dan ketika Bang Davi memasuki salah satu kamar, terlihat adanya seperti bola api dari pantulan kaca jendela. Coba perhatikan baik-baik. Menurut kalian apakah itu bola api atau hanya pantulan lampu? Dan kemudian di saat Bang Davi ingin menuju ke lantai 2, tiba-tiba terdengar suara gelas terjatuh. Kita naik ke lantai 2 lewat tangga di ujung sana. Gue cuma pakai sendal doang. Ngeri ular. Kita langsung naik ke lantai 2. Langsung ya ke lantai 3. Astagfirullahaladzim. Men, gue ngedengar sesuatu seperti ada aktivitas di lantai 2 ini. Oh my god. Sumpah demi Allah, gue tadi seperti mendengar ada aktivitas dari lantai 2 ini. Seperti ada suatu benda jatuh, diikuti suara langkah lari orang. Oke, skip dulu, kita naik lantai 3. Skip dulu lantai 2. Kita naik lantai 3. Kita turun ke lantai 2. Dan kita menuju ke kamar 212. Dan di depan kamarnya ada banyak sesajen. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gue udah keringetan men. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Harum semerbak kamarnya. Wah gila men. Harum banget di sini. Gue merinding di sini. Wow, ada Al-Quran di sini. Video keempat ini, Bang Davi sedang melakukan eksplorasi di sebuah showroom yang sudah lama terbengkalai. Yang konon katanya di tempat itu dihuni oleh sosok hantu wanita bernama Nanda. Ada satu mitos yang cukup menyeramkan tentang hantu wanita. Itu gimana sih ceritanya? Jadi dulu tuh yang di sini namanya Nanda, Bang. Oh, oke. Dulu ada cewek. Dulu ada cewek. Maksudnya ini cewek masih hidup nih ceritanya? Masih hidup. Masih hidup, oke. Masih hidup. Nah, dia tuh masih hidup. Dia tuh kerja di sini. Dia karyawan sini juga. Oh, karyawan di sini. Nah, cuman si wanita ini, si Nanda ini tuh suka fitnah orang. Jadi ada karyawannya nih yang fitnah. Dia tuh pacaran gitu, Bang. Hah? Nah, jadi si Nanda ini lapor ke atasnya. Oh, jadi dia ada masalah sama teman satu kerjanya gitu. Oke. Nah, udah gitu si temen cowoknya ini sama cewek itu dipecat. Karena fitnah dia itu. Fitnah dia itu. Oke, siap. Gitu. Terus lama kelamaan mungkin malam di sini kan gak ada Iya. siapa-siapa. Dia masuk si cowoknya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ruangan juga di sini nih. Nggak digembok. Assalamualaikum. Wah, ruangan yang sebelah sini masih rapi cuy. Ada sendal. Dan sendal ini pun masih bagus.
rapi. Ada helmnya juga masih bersih. Wah, jangan-jangan di sini tempat tinggal seseorang ya? Dan ketika Bang Davi sedang berada di salah satu ruangan, ia dibuat kaget dengan suara aneh seperti benda terjatuh. Dan suara seperti itu terjadi berulang kali. Itu etalase. Dan di sini banyak potongan-potongan kain. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Gua nggak dengar seperti ada aktivitas dari luar, cuy. Sudah mulai mencekam. Nanda. Oh, ini toilet, cuy. Ya. Masih ada air. Dan toiletnya pun cukup bersih sih menurut gue. Untuk ukuran bangunan yang sudah terbengkalai. Airnya nyala. Mati lagi. Sebelah sini juga ada lilin. Berarti memang toilet ini digunakan ya untuk bersih-bersih mungkin. Masih ada beberapa orang yang menggunakan toilet ini. Oke, gue ngedenger sesuatu lagi dari luar. Assalamualaikum. Oke, kita abaikan suara-suara nggak jelas. Kita lanjut lagi eksplorasi kita, cuy. Ya, gue masih dalam toiletnya dan kita review dulu setiap ruangan. Ada satu ruangan di sini. Di sini ada bak juga. Nah, ini sepertinya memang udah nggak digunakan bak ini karena tidak ada air di dalamnya. Ini adalah mes karyawan yang diceritakan oleh Kang Hadi, tempat lokasi Nanda. Dan katanya hantu Nanda bergentayangan. Wow, serius, gue udah mulai merinding. Puncaknya ketika Bang Davi sampai di salah satu kamar yang diduga milik Nanda, di mana saat Bang Davi mengetuk pintu kamar tersebut 3 kali, dia dibuat kaget karena ada yang membalas ketukan. Penuhnya mungkin ini kalender tahun 2017. Ya, ini adalah kamar dari seorang wanita bernama Nanda yang masuk jangan. Dikunci, cuy. Gue nggak bisa masuk ke dalam. Tapi sayangnya gue nggak bisa masuk ke dalam karena terkunci. Coba kita ketuk 3 kali, siapa tahu ada balasan ketukan dari dalam. Kita coba ketuk lagi 3 kali. Ada balasan ketukan dari dalam, cuy. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk video yang terakhir atau video yang kelima, Bang Davi sedang melakukan eksplorasi di sebuah pantai jompo yang berada di Kabupaten Bogor. Di mana dalam video tersebut, Bang Davi mendapatkan banyak sekali interaksi, mulai dari sosok penampakan rambut hingga kursi roda yang bergerak sendiri. Kantor lobby gitu, bisa nggak sih dibuka? Oke, bisa. Kayak ada sesuatu sih. Oke, kita kembali ke depan. Oh, lu sadar nggak sih? Tadi tuh sumpah demi Allah gua nggak ngunci, maksudnya gua nggak tutup pintu itu. Tadi gua masuk, gua nggak tutup pintu ini. Kursi roda. Gua udah langsung kebayang apa ya? Kayak kebayang seorang lansia gitu kan. Pasti itu kursi roda emang peninggalan orang apa ya, penghuni-penghuni di panti jompo sini gitu kan, orang-orang tua di sini. Oh, itu tembusnya keluar juga. Gue udah mulai merinding.
Tadi gue jelas banget ngelihat kayak ada astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke, ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Ini tuh tadi ruangan yang tadi gue mulai pertama kali. Tadi perasaan udah kesini ya. Ini kamar juga. Oke, kayaknya saatnya kita langsung ke depan lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, kursi rodanya gerak sendiri. Kursi rodanya gerak sendiri. Kursi rodanya gerak sendiri. Kursi rodanya gerak sendiri. Ya, kursi rodanya gerak sendiri, ya Allah.